Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap adik-adik di rumah, kakak yakin dan percaya adik-adik di rumah pasti juga semangat untuk bernyanyi, untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau Kak Devi siap nggak? Siap sekali dong Kak, karena Kak Devi, Kak Faron, dan adik-adik semua yang ada di rumah sudah merasakan cinta kasih Tuhan dalam 1 minggu ini Kak. Iya benar sekali. Nah untuk itu mari kita sama-sama memuji nama Tuhan dengan penuh semangat dan sukacita. Ayo kita berdiri sama-sama. Ayo sambil bernyanyi Senin sampai Minggu. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa, ikuti doa yang amat yang Ina ucapkan. Ya Allah, kuatkanlah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kita sama-sama mengucapkan hukum Tuhan dari titah yang ketiga beserta dengan maksudnya. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah, sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikianlah bunyi hukum Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah, adik-adik di rumah masih tetap semangat? Iya, kakak percaya pasti adik-adik di rumah masih tetap semangat. Kak Devi juga semangat?
juga semangat. Baiklah adik-adik, mari kita sambut nyanyian lagi, Carilah Dahulu Kerajaan Allah. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman di hadapan Tuhan. Kita bersama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik terkasih, kita sungguh menyadari bahwa apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita adalah firman Tuhan yang membuat kita tidak takut dan tidak khawatir akan hal apapun. Oleh karena itu, mari persiapkanlah hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Dini. Sebelumnya, mari kita sama-sama angkat pujian firman Tuhan, ku dengar.
yakin bahwa adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Alkitabnya disiapkan ya. Oke. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu. Kita minta pimpinan dari Roh Kudus untuk memampukan kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Yuk kita ambil sikap doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau pada hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh mengerti akan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita ambil dari Matius 6 ayat 25 sampai 34. Ayo kita buka Alkitabnya, kita siapkan. Ya. Jadi perikop firman Tuhan pada pagi hari ini merupakan bagian khotbah Tuhan Yesus di bukit, ya, di mana khotbah ini ditujukan pada orang-orang banyak saat itu. Dan khotbah yang sama itu ditujukan Tuhan Yesus juga pada kita saat ini, ya. Topiknya adalah tentang kekhawatiran. Nah, adik-adik, siapa di sini yang tidak pernah khawatir? Atau siapa yang di sini pernah khawatir? Oh ya, semuanya pernah khawatir ya. Ada khawatir gak naik kelas misalnya, khawatir dimarahin mama, khawatir nilainya jelek. Atau pada masa pandemi ini kita khawatir nih, aduh nanti aku tertular penyakit nih, aku nanti kena pandemi, kena COVID, ya. Atau terkadang kita khawatir nih, gimana ya, apakah aku sehat saja? Terus khawatir nih, gimana dengan mama dan papa gitu ya. Ya, jadi kekhawatiran itu sering kita hadapi. Begitu juga dengan kakak. Saya juga pernah merasakan kekhawatiran yang sama. Nah, adik-adik, yang dimaksud khawatir di sini oleh Tuhan Yesus adalah rasa khawatir yang berlebihan pada sesuatu hal, ya, yang menyebabkan kita gagal menaruh harapan pada Tuhan dan bahkan berdampak pada kita, ya, berdampak yang kurang baik pada kita. Rasa takut, rasa stres, bahkan membuat kita cenderung marah-marah, ya, cenderung kita tidak bisa tidur. Itulah kekhawatiran yang disebut oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus melarang kita untuk merasakan kekhawatiran itu. Ya, Dia mengatakan janganlah kamu khawatir. Dan perikop hari ini adalah tentang kekhawatiran. Coba kita buka Matius 6 tadi, Matius 6 ayat 25 sampai 34. Namun kita baca dulu Matius 6 ayat 25 sampai 30. Ya. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak akan berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi
mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Nah, dari perikop ini Tuhan Yesus mengajarkan kita jangan khawatir. Karena apa alasannya? Pertama adalah kekhawatiran itu adalah bukti kita tidak percaya kepada Allah. Ya, dikatakan dalam Alkitab bahwa ada hal yang jauh lebih penting dari makanan, jauh lebih penting dari minuman, jauh lebih penting dari pakaian. Apa itu tadi di Alkitab ini? Ya, betul. Hidup dan tubuh kita. Itu adalah hal yang penting. Coba adik-adik bayangkan sekarang nih. Misalnya nih adik-adik, di depan adik-adik ada makanan-makanan yang lezat, makanan-makanan kesukaan adik-adik, atau minuman yang adik-adik sukai. Ya, ada pizza misalnya, ada McD, apalagi tuh makanan-makanan kesukaan kalian. Nah, tetapi kalian mati, gimana? Nah, jadi makanannya sia-sia ya. Atau begini, adik-adik sekarang bayangkan, kalian di depan kalian ada pakaian-pakaian yang indah, ya, pakaian-pakaian yang bagus gitu ya, atau yang bermerek gitu. Yang kalau adik-adik suka belanja ke H&M ya, atau Uniqlo ya yang sekarang. Nah, tetapi adik-adik tidak memiliki tubuh. Nah, gimana? Iya adik-adik, maka semuanya akan sia-sia. Adik-adik, ya, kalau hal yang tidak bisa dikendalikan oleh kita, yaitu misalnya jantung kita yang berdebar, aliran darah, ya, atau umur kita, gitu ya, yang kita tidak bisa kendalikan dan itu bisa dikendalikan oleh Allah, maka Allah yang tadi adalah Allah yang akan memelihara hidup kita. Ya, Dia mampu memelihara kita. Ya, seperti tadi dalam firman-Nya dikatakan burung-burung yang tidak menabur tetapi diberi makan oleh Tuhan. Tanaman, ya, bunga-bunga itu dia tidak bisa menanam, dia tidak belajar cara menanam atau memupuki dirinya sendiri. Tetapi dia bisa tumbuh dengan indahnya. Karena apa? Karena Allah yang memelihara. Ya, jadi adik-adik, pada saat kita khawatir, maka itu tandanya kita tidak percaya pada Allah. Jadi adik-adik percaya pada Allah? Oke, kalau kita percaya pada Allah, maka jangan khawatir. Lalu yang kedua, ya, kita tidak boleh khawatir karena apa? Karena kalau kita khawatir, maka itu adalah bukti bahwa kita tidak mengenal Allah. Coba kita baca di ayat ke-31 sampai 32. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukannya semua itu. Nah, adik-adik, karena kalau kita merasa khawatir, berarti kita itu berjuang atau kita tuh melakukan sesuatu dengan menggantungkan dengan usaha kita. Ya. Nah, itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Padahal kita ini adalah anak-anak Allah yang pastinya mengenal Allah. Betul adik-adik, kita mengenal Allah. Allah kita itu adalah Allah yang baik, Allah yang peduli, adalah Allah yang kasih. Ya, dan itu Allah sudah pernah buktikan pada kita dengan kelahirannya di bumi ini untuk mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Karena Dia Allah yang mengasihi. Jadi Allah yang mengasihi itu juga sangat peduli akan kita. Sehingga kalau kita mengenal Allah, maka kita menaruh hidup kita kepada Allah, mengandalkan Allah. Ya. Dalam hal ini Tuhan ingin hubungan kita dengan Allah. Itu yang terpenting.
yaitu dengan membaca firman Tuhan, berdoa, rajin ibadah sekolah minggu. Itu yang Tuhan inginkan, relasi kita kepada Tuhan. Dan relasi kita pada Tuhan itu kita juga bisa buktikan dengan kita mengasihi orang lain, membantu orang lain, melakukan perbuatan baik. Tetapi itu bukan karena kita, bukan karena kita mengandalkan diri kita, tetapi karena apa? Karena kita mengenal Allah. Kita melakukan itu semua karena kita tahu Allah kita Allah yang hebat, Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Betul. Nah, jadi kalau kamu percaya dan kamu kenal akan Allahmu yang luar biasa itu, maka jangan kamu khawatir. Ya. Lalu hal yang ketiga, kenapa Allah atau Tuhan Yesus tidak menginginkan kita khawatir adalah karena kekhawatiran itu menambah persoalan. Coba kita baca di ayatnya ke-34 ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, adik-adik, kalau kita misalnya memegang gelas nih, yang isinya setengah, ya nggak perlu penuh-penuh nih. Kira-kira kalau kakak yang pegang nih gelas yang isi air separuh tadi, kuat nggak? Kuat ya, kan cuma separuh. Coba adik-adik juga coba deh di rumah. Ambil gelas isi separuh, kuat gak? Kuat, betul. Sekarang peganglah itu terus 1 jam, masih kuat? Kuat. 2 jam, masih kuat. 1 hari kita pegang terus, atau 2 hari, seminggu, waduh, yang ada kita ngerasa peger, walaupun airnya tetap setengah. Nah, seperti itu juga kekhawatiran. Kalau kita terus berpegang pada kekhawatiran kita, ya apa yang terjadi? Yang ada kita merasa terbebani, kita merasa tegak, merasa stres gitu ya. Bahkan sampai tidak bisa tidur. Ya, kalau gitu kalau kita khawatir ada untungnya enggak? Ya ada. Ya, betul, enggak ada untungnya kita khawatir. Oleh karena itu, supaya tidak menambah permasalahan dalam hidup kita atau masalah apa? Jangan kamu khawatir. Betul sekali adik-adik. Jadi janganlah kita khawatir. Karena apa tadi? Kekhawatiran itu satu, kekhawatiran menunjukkan bahwa kita tidak percaya pada Allah. Yang kedua, ya, kalau kita khawatir, maka itu menunjukkan bahwa kita tidak mengenal Allah. Yang ketiga, kalau kita khawatir, maka itu hanya akan menambah masalah dalam hidup kita. Nah, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita belajar untuk tidak khawatir. Mari kita menyerahkan setiap masalah kita kepada Tuhan. Ya, bukan berarti kita tidak belajar misalnya untuk ujian, bukan. Kita tetap harus belajar. Bukan berarti kita tidak bekerja, bukan. Ya, kita tetap harus melakukan bagian kita, ya, belajar, mendengarkan nasihat orang tua, melakukan perbuatan baik, ya. Tetapi itu semua dengan mengandalkan Tuhan, sehingga kita tidak perlu merasa khawatir. Karena seperti dalam kebenaran firman pada pagi hari ini, janganlah kamu khawatir, karena Tuhan yang akan menyertai kita semua, dan Tuhan yang akan menambahkan berkat-Nya pada saat kita menggantungkan hidup kita pada Tuhan. Nah, itulah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita ada ayat hafalan, dan biarlah ayat hafalan ini akan selalu mengingatkan kita ya, mengingatkan adik-adik, mengingatkan kakak, bagaimana supaya kita tidak khawatir. Ya, ayat 33 ayat hafalan kita ya. Kita baca sama-sama ya. Matius 6 ayat 33.
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan biarlah ini akan menjadi rema dalam hidup kita. Kita selalu mencari kebenaran firman Tuhan dengan membaca firman Tuhan, memuji Tuhan, berdoa. Dan pada saat kita khawatir, aku tidak boleh khawatir. Pada saat mama merasa khawatir, mama jangan merasa khawatir. Ayo kita berdoa, biar Tuhan yang akan menolong kita. Ya adik-adik ya. Oke, nah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, tolong kami untuk kami melakukan kebenaran firman-Mu, untuk kami selalu bergantung pada Tuhan, dan kami tidak merasa khawatir karena kami percaya Tuhan yang akan menolong kami, dan kami mengenal Engkau adalah Allah yang baik, Bapa yang baik bagi kami, yang akan memelihara hidup kami. Tolong kami ya Tuhan untuk sepanjang hari Minggu ini, supaya kami boleh menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, firman Tuhan mengingatkan kita jangan khawatir, karena Bapa di surga akan selalu memelihara kehidupan kita. Untuk itu, kita bersyukur dan marilah kita memberikan persembahan kita yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan sambil menyanyikan Jangan Kamu Khawatir. Kita masuk dalam doa Bapa kami. Anak-anak sekolah minggu, marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Tundukkan kepala, lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihkannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Bapa
Tetaplah menjadi pelaku firman. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka Allah akan menambahkannya padamu. Jangan khawatir, Tuhan yang akan selalu menyertaimu. Dan jaga kesehatan. Tentunya rajin belajar. Tuhan Yesus